Ibu, Bapak, Saudara-saudara, para suster, frater yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib hati suci Santa Perawan Maria, ya, atau hati Maria yang tidak bernoda. Beberapa waktu lalu, saya bersama dengan Romoyus dan juga karyawan Samadi itu nonton film. Ya. Judul filmnya Ngeri-ngeri Sedap. Ya. Mungkin ada yang udah nonton juga, ya. Yang belum nonton mungkin bisa jadi alternatif untuk nonton, ya. Saya bukan lagi promosi film, ya, tetapi karena film itu sangat bagus, ya, sangat inspiratif, ya. Film yang berlatar belakang tentang keluarga Batak, ya. Jadi latar belakangnya, backgroundnya keluarga Batak, berkisah mengenai konflik yang terjadi dalam satu keluarga Batak, ya. Bagaimana meneruskan tradisi, tetapi anak-anaknya juga pengen bebas, ya, menentukan keputusan mereka. Lalu ada konflik suami istri, konflik antara orang tua dan anak-anak, ya. Filmnya sangat recommended, ya, sangat inspiratif untuk ditonton. Ada lucunya, tetapi juga ada sedihnya, ya. Sampai-sampai ketika kita nonton gitu ya, tadi ya ketawa-tawa, lalu tiba-tiba pada nangis semuanya, terbawa suasana. Ya. Suster-suster juga pada nangis kayaknya. Ya. Suster Brigita, iya ya, ya. Romo Liong aja sampai bercucuran juga. Yang tadi makan popcorn gitu ya, terus berhenti ya. Jadi karena terharu nonton film itu. Ya. Salah satu yang menarik dalam film itu adalah peran istri dalam film tersebut. Ya. Istri yang mencoba untuk mempertahankan rumah tangga hingga terkadang mengorbankan perasaannya sendiri. Suaminya tidak tahu, anak-anaknya juga tidak tahu. Baru kemudian dalam film itu di akhir-akhir mereka tahu betapa sang ibu dan juga sang istri ini menyimpan semua perasaan, menyimpan semua unek-unek yang selama ini terjadi. Ya. Lalu dengan hati besar pula, ya, sang ibu ini, sang istri ini kemudian memaafkan suami dan juga anak-anak. Ya. Pesan yang sangat mendalam menjadi pengantar juga untuk merenungkan misteri hari ini. Ya. Perawan Maria, Santa Perawan Maria dengan hatinya yang tidak bernoda. Kita punya peribahasa, ya, dalamnya lautan dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu, ya. Dalamnya lautan dapat diukur, dalamnya hati tidak ada yang tahu, ya, siapa yang tahu. Kiranya peribahasa ini sudah sangat menjelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan hati. Hati adalah lubuk terdalam, ya, inti, core, ya, dalam jiwa, ya, tempat di mana jiwa kita bersemayam, ya, bagian yang terdalam dari diri kita, ya. Hati yang menyimpan segala perasaan, pikiran, ya. Dan seringkali ketika hati ini kemudian tersakiti, ya, oleh perbuatan, oleh kata-kata, ya, seringkali sembuhnya itu sulit, ya. Ketika udah sakit kemudian pulihnya butuh waktu yang cukup lama, ya. Maka ada lagu dangdut, ya, yang berkata lebih baik sakit gigi, ya, daripada sakit hati, ya. Tapi nggak tahu ya, eh, mendingan mana ya, karena sakit gigi juga sakit ya. Nggak enak ya makan, nggak bisa ya. Jadi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ya.
Ya, apapun itu sakitnya tetap ya sama-sama sakit. Ya. Kalau sakit hati itu kemudian ada lagu lain ya, sakitnya tuh di sini, ya di dalam hati. Ya. Bapak Ibu saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita melihat pergulatan Maria sebagai seorang ibu Yesus. Ya. Tahu Yesus ini adalah putra Allah, tetapi juga sebagai seorang ibu yang merasa ini adalah anaknya. Lalu di umur 12 tahun, anaknya ini kemudian mulai rewel, ya, cari-cari, udah ketemu, ya, malah berkata, mengapa kamu mencari aku? Wah, ya. Bisa kita bayangkan perasaan orang tua ya, ketika ketemu anaknya udah 3 hari hilang, lalu anaknya malah, ngapain kamu mencari aku? Wah, mungkin respon kita kalau secara ya spontan gitu ya, wah ini anak bener-bener ya. Ya. Nah itulah ya bagian dari perjalanan Maria dan Yusuf untuk menemani Yesus. Dan di akhir Injil tadi sangat inspiratif ya, bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sampai dengan Yesus wafat di salib, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Kiranya ini adalah teladan yang dapat kita renungkan hari ini. Kita mohon pada Tuhan untuk memiliki hati yang terarah kepada Tuhan. Hati yang sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan. Maria menyimpan segala perasaan sakit, kecewa, marah, ya. Tetapi itu semua dia jadikan sebagai perjalanan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan disitulah Maria sampai pada pengalaman akan Allah, sadar akan tugas dan tanggung jawab dia, bahwa ia mengandung Yesus, iya. Tetapi dia sadar bahwa anakku bukanlah anakku. Anakku ini adalah juru selamat yang akan menebus dunia. Ya. Mungkin ini juga menjadi pesan bagi kita semua, bagi para orang tua, ya, bahwa anak yang diberikan kepada kita adalah titipan Tuhan. Ya. Ada saatnya mereka akan memutuskan sendiri apa yang menjadi terbaik dalam hidup mereka, dan tugas bagi orang tua adalah mensupport mereka supaya mereka dapat mencapai kebahagiaan dalam jalan pilihan hidup yang mereka pilih. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sama-sama kita mohon rahmat hari ini pada Tuhan untuk meneladan Bunda Maria memiliki hati yang terbuka pada kehendak Allah, hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang mau memaafkan mereka yang bersalah kepada kita. Tidak mudah, tetapi mari kita sama-sama berjuang untuk bisa memaafkan, untuk memiliki hati yang besar, hati yang penuh dengan kesabaran, seperti Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.